Kemudian untuk R3 adalah non-ASN terdata di database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkini di mana akhirnya Panselnas melalui BKD sudah pun mengumumkan hasil seleksi P3K tahap 1. Di sini kita sudah dapat melihat meskipun mungkin nanti akan diumumkan secara berkala, namun Bapak Ibu sudah boleh untuk login kembali di SSCSN. Meskipun juga saat ini SSCSN mulai error ya. Ini merupakan tanda bahwa SSCSN lagi sibuk ya dalam pengupdatean data. Daerah mana yang sudah mengumumkan, silakan ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini adalah tampilan hasil integrasi seleksi kompetensi pengadaan tenaga teknis ya, khususnya untuk rekan-rekan yang SLTA sederajat ya. Di sini kita lihat bahwa ini untuk nilai secara detail ya. Di sini akan diumumkan ya, di mana kode mereka adalah R2L ya. Ini berarti lulus ya. Apa kode R2 nanti kita akan lihat ya. Ini R3 lulus juga, kemudian ini R3. Mudah-mudahan R2 ini THK2, R3 adalah non ASN. Karena kode yang lama adalah PR ya, PR2, PR3. Nah, ini kemungkinan kode R2 untuk non THK2, sedangkan untuk yang R3 adalah non ASN. Ini informasi adalah per hari ini ya, tanggal 27 Desember 2024. Kita langsung saja melihat informasinya. Ini adalah dari daerah pemerintah Kota Semarang ya, untuk penempatan rekan-rekan di Kota Semarang. Kita lihat pengumumannya. Nah, ini sudah launching ya, pengumuman hasil seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga teknis ya. Ini berikut kita akan buka linknya. Nah, di sini sudah disampaikan. Kelulusan hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk tenaga teknis pemerintah Kota Semarang. Kita bisa lihat download di sini ada 4 halaman, di mana dalam pengumuman ini pastinya berisi informasi tentang pengisian daftar riwayat hidup yang bagi Bapak Ibu yang sudah disampaikan informasinya, maka Bapak Ibu akan boleh langsung ya mengurus SSCSN-nya untuk mengurus masuk kami berkas DRH-nya dalam rangka nanti akan diisi di tanggal 1. Mari kita baca Bapak Ibu. Hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis, lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari pengumuman ini dapat dilihat melalui akun masing-masing. Nah, ini keterangannya ya. R adalah untuk peserta dinyatakan lulus ya. Peserta lulus. Kemudian R2 adalah THK2, ya benar ya. Kemudian untuk R3 adalah non-ASN terdata di database. Kemudian lagi selanjutnya R4 adalah non-ASN yang tidak terdata, artinya yang mereka non-ASN yang 2 tahun, tapi kode ini tentu belum ada karena saat ini rekan-rekan non-ASN ini lagi sedang pendaftaran ya. Kemudian TH adalah peserta yang tidak hadir, yang otomatis dinyatakan gugur. Kemudian TMS adalah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian APS adalah yang mengajukan pengunduran diri. Kemudian yang DIS adalah peserta diskualifikasi. Kemudian peserta yang lulus dapat langsung mengisi DRH ya, ini sebagaimana sudah kita ketahui di tanggal 1 sampai 31 Januari. Nah, ini kelengkapannya ya, sebagaimana juga kita sudah bahas, yaitu file fast foto 4x6 terbaru seperti biasa berlatar belakang merah. Kemudian surat lamaran, tentunya sebagaimana surat lamaran yang sudah digunakan kemarin ya. Ya, ini tidak menyebutkan, mudah-mudahan saja nanti di dalam SSN sudah ada, sehingga kita tidak perlu upload. Scan ijazah asli seperti biasa, kualifikasi pendidikan sesuai yang dipersyaratkan. Kalau lulusnya SMA, SMA ya. Bagi Bapak Ibu yang downgrade, kemudian transkrip nilai. Kemudian scan cetak DRH, ini sudah kita bahas ya. Ada materinya nanti, di mana DRH ini ada 2 file yang nanti digabung di scan menjadi 1. Kemudian scan penyataan 13 poin. Nah, untuk Kota Semarang 13 poin ya, bukan 5 poin ya. Nanti formatnya dapat di-download nih. Surat pengalaman kerja menyatakan bekerja minimal 2 tahun. Ini
bisa menggunakan surat lama juga nih. Kemudian SKCK seperti biasa ini. Ini judulnya ya, judul untuk di Kota Semarang adalah Usul Penetapan NI P3K yang masih berlaku sampai bulan Mei ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuat sekarang, itu bulan Mei sampai masih bisa berlaku. Jika masih berlaku bisa digunakan. Kemudian surat sehat jasmani rohani dari dokter rumah sakit pemerintah ataupun dokter PNS ya. Kemudian scan surat nabzanya juga ya. Kemudian apabila dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, jadi kan ada waktu ya, yaitu 31 Desember. Jika sampai 31 Desember tidak mengisi, maka dianggap mengundurkan diri ya. Nah ini. Kemudian bawahnya lagi lain-lain. Ini informasi tambahan saja, dapat rekan-rekan nanti download khususnya daerah Semarang. Ini juga ada kontak WhatsApp-nya yang dapat di-download. Ya, kita masih menunggu daerah-daerah lain yang terus mengupdate tentunya informasi kelulusan ini. Karena memang sejak tanggal 24 kemarin kita sudah sangat dihebohkan dengan informasi kelulusan. Di bawah ada lampirannya ya, nama-nama ya. Nah, di sini adalah lampirannya. Kalau kita lihat ada beberapa kode yang sudah kita pahamkan tadi. R3L lulus, R3 ini berarti non-SN ya. Ya, ini sudah ada datanya, ada sekitar 562 halaman. Tentu Bapak Ibu bisa melihatnya. Kita tidak menemukan di sini kode untuk yang dinyatakan lulus paruh waktu nih, tidak nampak di sini ya. Ini sepertinya yang dinyatakan lulus saja nih, yang tidak lulus berarti tidak dicantumkan karena semuanya kodenya R3L, R3L ya. Kalau kita scroll, semua kodenya sama, R3 ada R2 juga, semua kodenya L. Barangkali ada yang lulus secara paruh waktu maupun full waktu, silakan login di SSSN. Kemudian informasi pengumuman kedua, ini ada juga penyampaian yang baru hari ini diumumkan, yaitu dari Kabupaten Bondowoso ya. Dan sudah diumumkan hari ini Bapak Ibu, ini informasinya sama berkaitan dengan kode-kode yang sudah kita bahas tadi. Kemudian juga persyaratan pengisian DRH, namun di sini tentu nanti persyaratannya menyesuaikan daerah supaya Bapak Ibu tidak salah ya, seperti surat pernyataan 5 poin, nah, kalau di Semarang 13 poin. Nah, di sini untuk yang tenaga teknis pemberkasannya, ini silakan gabung di WhatsApp ini ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Sama halnya tadi untuk di Bondowoso juga kode R2, R3L, ini semuanya kode untuk rekan-rekan yang dinyatakan lulus. Selamat ya bagi Bapak Ibu yang sedang menantikan di daerah masing-masing, silakan login berkala dan update informasi yang ada di laman BKD masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.